Kemudian tidak dibolehkan memberikan bagian dari kurban sebagai imbalan untuk upah. Ini sepakat ulama. Dalam penyelenggaraan penyembelihannya, baik kepada pekerja termasuk panitia. Jadi menyediakan kupon khusus untuk pekerja, menyediakan kupon khusus untuk panitia, dan mendapatkan dengan kupon itu daging korban tersendiri atas nama itu namanya ujrah, jasa, imbalan dari pekerjaan. Itu dilarang oleh Nabi. Seluruh mazhab mengatakan terlarang. Ambo heran, kini ada orang yang anggan mengajuan itu, ndak amuah dengan berbagai alasan, lah tabiaso disiko. Mana yang lebih tinggi, petunjuk Rasul dibandingkan kebiasaan awak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya di dalam hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk mengurus unta beliau. Wa amarani, bahasanya celik, dan memerintahkanku, Nabi memerintahkanku, an aqsima luhumaha, untuk membagi dagingnya, wa juludaha, kulitnya, wa ajillataha, dan hiasan punggungnya. Jadi untuk korban itu biasanya diselimuti pakai kulit binatang pula, sehingga gagah bentukan. Disiarkan seperti itu. Ajo kulit pelampuk punggungnya itu harus dibagi pula tu. Perintah Nabi kepada Ali. Dan memerintahkan pula Nabi, perintah Nabi berikutnya, wa alla u'tiyal jazzara. Dan Nabi memerintahkan jangan saya berikan tukang jagal. Itu pekerja tadi. Minha syai'an, sedikit pun dari kurban itu, fi jizaratiha, dalam penyembelihan pengelolaannya itu. Wa qala, dan Nabi berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami membayar dari kami agihkan dari kami, jadi itu agihkan. Di malai ragunya tu. Anak anehnya kadang-kadang babawa istilah-istilah indah bu ya ko gotong royong senyo ko. Jadilah ko yo gotong royong. Kalau ndak dapat ndak dapat tu singguang wak. Tu dak gotong royong namanya tu. Nah, kalau ado mendapat dek karena itu ujrah namanya tu. Terserah lah wak agi nama macam-macam. Kadang nama tu untuk melak dari petunjuk Nabi. Wajar ndak itu umat Nabi Muhammad begitu? Oh indak, kami sukarela saja. Kalau tidak diagi pak, namun tu tidak sukarela namanya tu. Kalau tidak sukarela tu diagi, tidak diagi, tidak perlu liwat tu. Tapi ini kupon kok khusus untuk pekerja, untuk panitia. Mana kok mendapatnya? Karenanya pekerja. Boleh tidak awak dan tidak bekerja dapat kupon itu? Oh tidak bisa. Nah itu namanya ujrah. Kama saya kedialih, kama saya kediputar lalai. Hakikatnya itu jasa pekerjaan. Itu yang dilarang oleh Rasul. Tapi bukan berarti orang itu tidak boleh mendapat upah. Boleh. Tapi indak dari korban itu. Nabi mengecehkan, nahnu nu'tihi, kami maginya. Nah berarti harus disediakan jasa itu oleh nan punya korban. Waduh nandak namua panitia peserta tu ustaz ya dia merang-merang tak masalah tu nandak namuanya agian jawi kayaknya aku jawi ibu bantailah surang, kulitilah surang, cancanglah surang, bagianlah surang, selesai masalah. Karena nanti suruh menyembelih, nanti suruh menguliti, nanti suruh membagikan sia.
orang yang berkorban, bukan panitia. Panitia itu menjalankan berdasarkan amanah, berbentuk perwakilan. Kalau tidak namanya menanggung itu, berarti tidak bisa diterima perwakilannya. Jadi kadang-kadang awak tidak mempedomani petunjuk itu. Bakarih juga cara awak dengan berbagai alasan. Mana kau tidak sami'na wa ata'na sejawab. Nah, berikan jasa orang yang bekerja tadi. Lebihkan 1.000, 200.000 per orang, lah dapat berapa tu? Sudah hampir ratus. 100.000 saja lah 700.000 siku Jawi. Berikanlah agak 300.000, hampir 100.000. Berorang bisa pembeli minyak dan berbagai macam. Tapi untuk jatah dia sebagai warga, berhaknya dapat, karena itu bukan imbalan kerja. Silakanlah, sebagai warganya berhak dapat kupon biasa, silakan. Tapi atas nama pekerjaan dia tidak boleh menerima dari korban itu, termasuk kulitnya. Nah ada juga nama karya, oh kami nak iyo jo dagiang, boleh? Ada caranya, lebihkanlah. Kadang korban di tempat itu sampai 10 ekor bagai, kadang lebih 10 ekor. Kalau dilebihkan 100.000 surang untuk pekerja, seekor Jawi berapa tu? 700. Kalau 10 berapa? 7 juta. Nah 7 juta tu balian Jawi seekor. Kenapa Jawi seekor lagi? Tak perlu lah bersyarat umur dia tu, karena nak untuk korban dah. Nah, sapi nan di Bali, Jawi nan di Bali untuk pekerja tadi, bantai lo ketika itu. Nah, jadikan daging itu untuk upah. Tapi wak selamat dari larangan Nabi. Dan itu bertakwa dalam beribadah, berusaha untuk sam'an wa ta'atan. Itu takwa. Tapi kalau indah juga lah berbagai cara ditunjukkan, berarti kebangkangan kepada petunjuk syariat yang ada dalam diri itu. Boleh nak Jawi ko solusinya Bali nak Jawi itu jo pitih upah kuah nalah disediakan peserta 10 ekor Jawi siko, satu sapi 700.000, karena lah dilabih 100 orang kan 7 orang kali 10 lah 7 juta, balianlah Jawi ga 4 juta, kan cukup gadang Jawi ni. Sembelih ketika itu daging dan Jawi itu pakai untuk upah, hendak terlanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan kulit? Kulit dilarang dijual oleh peserta kurban dan panitia. Kenapa? Karena panitia itu wakil peserta. Kalau panitia nak menjual, sama jo peserta nak menjual. Nah, kenapa begitu? Wakil itu bertindak atas nama yang mewakilkan. Sama jo orang mewakilkan nikah. Kalau ada orang ke menikah, diwakilkan misalnya ke seseorang. Misalnya, pikul ijab kabul, aku terima menikahi anak bapak, mewakili kawan namo sianu dengan maharnya sekian tunai. Tapi itu kan, sianu menikah. Orang nama salam juga, atau kawan yang diwakilnya. Kawan yang diwakil jadi bawa lebih ni orang. Kau tindakan wakil, tindakan yang mewakilkan. Jadi kalau panitia yang menjual, siapa menjual sebenarnya? Peserta. Kan dilarang dek Nabi. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, Syalbani mengatakan hasan. Hadis ini bisa jadi hujjah. Man ba'a julda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit korbannya, fala udhiyatalah, tidak ada korban tuinya. Nah, tidak ada yang keluar dari hukum itu melainkan sebagian dari kalangan Hanafiyah, dan lain mengecekkan haram. Aman kawak paci, tentu lebih kuat hukum dan mengecekkan dilarang. Tapi bajak kulit ko caranya. Nah, sederhana, agihkan ke fuqara dan masakin,
Yo mengapa maginya dicancang? Mengapa dicancang? Agi secik-cik kenyo. Pilih orang fakir miskin nan mungkin dia sama dapat jenalin 1,5 kilo atau 2 kilo atau 1 kilo, tetapi keluarganya jauh lebih besar, kondisi lebih parah. Nah, agi kuah kulit jawi. Dia tanya, kamang ada ambo dak pandai memolahnya depak panitia. Nantilah aku tiba orang membeli jual dia awak. Orang yang menerima tidak dilarang menjual. Asalahnya. Kan masalahnya ndak buntu sadonya tu. Cuma kadang perangai panitia ku ada ndak ke diatur-atur. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Berarti ketundukan kepada petunjuk syariat yang ndak ada. Supaya lebih aman jalannya. Sudahlah, terima orang kemari, pak berapa orang? Aku kulit 10, pak 10 orang, ambil cik seorang. Orang kami tu ada orang kembali kulit rapat lah retornya dasar repat rasinam. Kalau itu dilakukan melanggar tak? Tak ada melanggar. Kenapa? Karena orang sudah menerima, berhak untuk menjual. Nan hebat benar kini kulit ko dijawi jo lagi, ala dijualnya kurang. Luntangga dari jawi jualnya, terima biti. Dan berbagai macam. Bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, banyak lagi sebenarnya yang perlu kita perbaiki cara pemberian. Kadang dek karano cara awak tu ada lu nandak tapi orang fakir, orang miskin nan tahari lah nanti lecehkan orang dek arok kadang-kadang berdasaknya basasaknya. Padahal kita harus menjaga sedekah itu jangan diiringi oleh adza, oleh kalimat, sikap yang menyakiti orang yang menerima, yang merendahkannya. Karena itu setiap tahun usahakanlah memperbaiki supaya ibadah awak itu tagak di atas ketakwaan. Itulah pesan nombor. Saya cukupkan sampai di siku.